memperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula Inkopkar, PT PPI, Inkopkol, dan SKKPTNI atau Puskopol kepada Tony Wijaya Eng melalui PT Angel Product, Ted Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional, Hans Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Rama Krishna Murti selaku Direktur PT Utama Dharma Pala Usaha Sukses. Pertama, klaster importasi gula untuk pelaksanaan operasi pasar gula oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2015 sebanyak 105.000 ton. Bahwa Induk Koperasi Kartika dahulu bernama Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopat adalah merupakan koperasi TNI Angkatan Darat yang berdiri tahun 1960 yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 2004 Inkopat berubah bentuk menjadi Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Adapun susunan pengurus Inkopkar 2015 kami anggap bacakan bahwa berawal pada tanggal 19 Mei 2015, Felix Huta Barat yang merupakan Ketua Inkopkar bersama dengan Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product melakukan kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar nomor PKS 88 tahun 2015 tentang penyelenggaraan operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan gula di masyarakat. Di dalam kerjasama tersebut disepakati pelaksanaan operasi pasar oleh Inkopkar dan PT Angel Product berupa gula kristal putih sebanyak 1.000 ton yang akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan keuntungan Rp75 per kilogram untuk Inkopkar melalui distribusi yang sudah ditunjuk antara lain CV, Putra Benteng, PT Valusi, UD Benteng Baru, dan PT Wijaya Tama, dan CV Tetap Jaya. Bahwa Felix Huta Barat melalui surat nomor B136 tanggal 21 Mei 2015 mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan RI dengan dalih untuk melakukan pendistribusian gula untuk operasi pasar sebanyak 100.000 ton yang bekerja sama dengan PT Angel Product sebagai produsen gula rafinasi dan bukan merupakan BUMN produsen gula kristal putih. Selanjutnya, atas surat tersebut Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel mengirimkan surat nomor 465 tertanggal 4 Juni 2015 dengan pokoknya menyetujui pelaksanaan operasi pasar dengan syarat pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaksanaan 2 minggu sebelum puasa sampai dengan paling lambat 7 hari setelah Idul Fitri atau H+7. Surat Menteri Perdagangan RI nomor 465 tanggal 4 Juni 2015 memberikan persetujuan kepada Inkopkar untuk melaksanakan operasi pasar. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2015 Felix Huta Barat mengirimkan surat nomor B194 tahun 2015 kepada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula dikarenakan realisasi distribusi gula baru mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi Menteri Perdagangan RI yang saat itu dijabat oleh Rahmat Gobel tidak membalas surat dari Inkopkar tersebut karena tidak menilai tidak ada urgensi. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel memerintahkan Direktur PT Angel Product yaitu Andi Bakhtiar untuk mengurus surat perpanjangan operasi pasar ke Kementerian Perdagangan. Pada saat itu Andi Bakhtiar menemui Sri Agustina untuk menanyakan surat perpanjangan operasi pasar tersebut dan dijawab oleh Sri Agustina belum ada arahan. Selanjutnya terdakwa Thomas Trikasih Lembong memerintahkan Sri Agustina untuk memperpanjang pelaksanaan operasi pasar sebagaimana permintaan dari Inkopkar. Atas perintah dari terdakwa
tersebut. Selanjutnya, Sri Agustina memproses surat permintaan perpanjangan tersebut secara berjenjang dengan memberikan instruksi di dalam draft surat perpanjangan sebagai berikut. 1. Buat peta harga di luar Jawa yang memiliki harga gula yang tinggi, setelah itu baru Inkopkar bisa ditugaskan untuk melaksanakan operasi pasar. 2. Periode perpanjangan bisa sampai dengan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya, terdakwa Thomas Trikasi Lembong menandatangani surat nomor 707 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri, bahwa produsen dalam negeri yang memproduksi gula kristal putih untuk operasi pasar gula harus memiliki izin usaha industri untuk memproduksi gula kristal putih, sedangkan PT Angel Product merupakan produsen gula rafinasi atau GKR. Selanjutnya, dengan dalih untuk mendapatkan kuota impor gula kristal mentah, PT Angel Product pada tanggal 18 September 2015 melalui Felix Huta Barat mengirimkan surat B239 tahun 2015 kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong perihal kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan dalam operasi pasar. Di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Inkopkar telah melaksanakan penugasan operasi pasar dari Kementerian Perdagangan RI dengan menggunakan gula milik PT Angel Product sebanyak 100.000 ton. Sebagai kompensasinya, Inkopkar meminta agar terdakwa memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, atas dasar surat yang ditandatangani oleh Felix Huta Barat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2015, Tony Wijaya Eng memerintahkan Andi Bakhtiar mengajukan permohonan pengakuan sebagai importir produsen raw sugar melalui surat nomor 028 2015 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan surat pernyataan nomor 029 tanggal 1 Oktober tentang pernyataan tidak memindahtangankan izin impor dan memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula rafinasi ke konsumen. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Angel Product mengajukan pengakuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton kepada Kementerian Perdagangan RI dengan nomor 024211 Inatrade 2015 tanpa dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa Thomas Trikasi Lembong menandatangani surat pengakuan sebagai importir produsen gula mentah atau GKM untuk PT Angel Product dengan nomor 04.PI-04.150042 sebanyak 105.000 ton tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. Bahwa PT Angel Product telah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar Rp96.375.780,18 untuk impor GKM sebanyak 105.000 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam negeri atau PDRI sebesar Rp126.229.589,66 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran PDRI yaitu selisih biaya masuk dan pajak dalam negeri gula kristal putih dengan gula kristal mentah atau GKM sebesar Rp29.830.783.805,48. Bahwa selama periode 2015 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI 042 sebanyak 105.000 ton dalam rangka pelaksanaan operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product sesuai dengan nomor PI 04 sebanyak 105.000 ton dalam rangka pelaksanaan operasi pasar gula oleh Inkopkar. Selanjutnya, klaster importasi gula untuk penugasan kedua Induk Koperasi Karyawan atau Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 105.000 ton. Pada tanggal 2 Desember 2015, Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B301 2015 tentang permohonan perpanjangan distribusi gula
operasi pasar kepada Menteri Perdagangan RI saat itu, yaitu terdakwa Thomas Rikasi Lembong. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015, terdakwa memberikan perpanjangan waktu operasi pasar gula sampai dengan tanggal 30 April 2016 kepada Inkopkar melalui surat nomor 1076/2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016, Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B26/2016 tentang alokasi produk gula konsumsi untuk operasi pasar. Permohonan bahan baku GKM sebesar 105.000 ton kepada terdakwa. Dalam surat tersebut, Inkopkar bekerjasama dengan PT Angel Product yang memproduksi gula konsumsi berbahan baku gula kristal mentah, serta meminta diberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI sebagaimana surat nomor 208 tertanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI terhadap operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Inkopkar, terdapat temuan tidak adanya distribusi gula di beberapa daerah seperti Entikong, Aruk, Nagabadau, Kalimantan Barat, dan di wilayah Skau, Provinsi Papua. Sedangkan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditemukan harga operasi gula dijual dengan harga eceran gula yang tinggi, yaitu Rp15.000 per kilogram, sama dengan harga jual gula yang dipasok dari Jawa Timur. Terhadap permohonan dari Inkopkar tersebut, selanjutnya terdakwa menandatangani surat persetujuan pengadaan gula mentah untuk kebutuhan operasi pasar gula dengan nomor 242 tertanggal 8 Maret 2016. Selanjutnya, Tony Wijaya-Ang mengajukan permohonan persetujuan impor melalui surat nomor 39094 tertanggal 8 Maret 2016 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Atas permohonan persetujuan impor atau PI tersebut, kemudian terdakwa tanpa melalui pembahasan dalam rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor atau PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04.PI69.16025 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Product untuk mengimpor gula kristal mentah atau GKM dan merubah menjadi gula kristal putih, padahal diketahui PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi sedang seharusnya yang digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga gula adalah gula kristal putih. Tony Wijaya-Ang selaku Direktur PT Angel Product telah merealisasikan impor gula kristal mentah dengan menggunakan persetujuan PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04PI69/2005 tertanggal 8 Maret 2016 dengan total 105.000 ton dan telah membayar biaya masuk dalam pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 100.833.837.876 rupiah. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula GKP yang harusnya membayar biaya masuk dalam pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 132.213.189.996 rupiah, 05 sen, sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk dan PDRI, yaitu selisih biaya masuk dan pajak PDRI GKP dengan GKM sebesar 31.339.352.120 rupiah, 5 sen. Bahwa Tony Wijaya-Ang selanjutnya melakukan pembayaran pada Inkopkar sebagai jasa pelaksana operasi pasar yang disamarkan dengan pembayaran fee kuota yang berasal dari hasil penjualan yang kuota impornya diperoleh melalui Inkopkar sebesar Rp75 per kilogram sampai dengan Rp100 per kilogram. Bahwa selama periode tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI69 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton dalam rangka penugasan kepada Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product nomor PI 04 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Klaster importasi gula untuk penugasan ketiga, Induk Koperasi Kartika Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 157.800
ton. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Felix Huta Barat mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan saat itu, yaitu terdakwa Thomas Rikasi Lembong, dengan surat nomor B6365 tentang operasi pasar gula pada tahun 2016. Dalam surat tersebut, Inkopkar dengan dalih meminta penugasan untuk operasi pasar dan mendistribusikan gula sebanyak 150.000 ton sampai akhir Desember 2016, supaya terdakwa memberikan persetujuan impor GKM kepada PT Angel Product sebesar 157.500 ton. Selanjutnya, terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar melalui surat nomor 294 tahun 2016, sekaligus menyetujui pengadaan gula kristal mentah guna keperluan operasi pasar sebesar 157.500 ton. Atas dasar surat persetujuan perpanjangan waktu operasi gula tersebut, pada tanggal 8 April 2016, Tony Wijaya Ang mengajukan persetujuan impor raw sugar sebanyak 157.500 ton dengan nomor 42137 melalui Inatrade. Selanjutnya, terdakwa tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor gula kristal mentah dengan nomor PI 04 PI 6916.0028 tertanggal 8 April 2016 kepada PT Angel Product untuk mengimpor GKM dan merubah menjadi GKP, padahal diketahui PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi, sedangkan seharusnya digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga adalah gula kristal putih atau GKP. Tony Wijaya Ang telah merealisasikan impor gula kristal mentah dengan menggunakan PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04 PI 69 tertanggal 8 April 2016 dengan total 157.000 ton dan telah membayar PDRI sebanyak 194.162.540.593 rupiah untuk impor GKM sebanyak 157.500 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar PDRI sebesar 245.895.235.249 rupiah, 90 sen.